Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Babu ta'kid tahrimi malil yatim, bab tentang penekanan pengharaman memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Kita tahu bahwasanya di antara dosa besar adalah memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, karena anak yatim mendapat perhatian khusus dalam Islam, ya. Dan Nabi kita adalah Nabi yang yatim, lahir dalam kondisi sudah tidak memiliki ayah, ya. Dan definisi yatim adalah seorang yang belum balik dan tidak memiliki ayah, namanya yatim, ya. Adapun kalau dia ibunya meninggal dan dia masih punya ayah, dalam syariat tidak dikatakan yatim. Kenapa? Karena dia masih bisa ada yang menanggungnya. Berbeda ketika yang tidak ada adalah ayahnya, maka dikatakan yatim. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau yatim, lalu Allah menaungimu? Ya. Maknanya adalah la abalaka qad mata abuka fa'awa, yaitu engkau tidak memiliki ayah. Ketika kau lahir ayahmu sudah tidak ada, maka Allah pun mengayomimu. Adapun orang kalau sudah dewasa, maka sudah tidak yatim lagi, ya. Karena kalau sudah dewasa, dia harusnya bisa mencari nafkah sendiri. Baik anak laki-laki pun anak perempuan, kalau sudah dewasa, maka tidak dikatakan yatim lagi. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyatakan keutamaan mengayomi anak yatim dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Wa qala bi isba'ihi sababati wal wusta. Aku dan pengurus anak yatim seperti ini di surga. Rasulullah menggandengkan antara jari telunjuk dengan jari tengah, yang menunjukkan surga mereka tinggi. Surga orang-orang yang mengurusi anak yatim surganya tinggi. Ya, kemudian karena Rasulullah mengatakan aku dan dia di surga seperti ini, berdekatan. Meskipun ada perbedaan tapi menunjukkan ada kedekatan. Bahkan dalam ayat dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala perhatian terhadap dua anak yatim yang ayah mereka saleh. Sampai Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khadir untuk mengurusi harta mereka. Seperti dalam Al-Qur'an, fantalaqa hatta idza ataya ala qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ayyudhayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir pergi ke suatu daerah, kemudian mereka minta dijamu, tetapi seluruh penduduk kampung tersebut tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi ini menunjukkan buruknya kaum tersebut, orang-orang kampung tersebut. Kemudian ketika mereka akan keluar dari kampung, ternyata ada dinding yang mau roboh. Maka fa'aqamah, maka Nabi Khidir pun meluruskan dinding tersebut. Akhirnya Nabi Musa bertanya, kenapa kau luruskan dinding tersebut? Sementara ini penduduk kampung, ya, kita minta dijamu, enggak ada yang mau jamu, ya. Maka Nabi Khadir kemudian menceritakan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding yang saya tegakkan itu adalah milik dua anak yatim yang tinggal di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding tersebut ada harta mereka berdua, harta anak yatim. Kalau tembok tersebut miring, maka akan kelihatan harta tersebut akan diambil orang-orang di sekitar situ. Orang tidak baik, tidak menghormati Nabi Musa, tidak menghormati Nabi Khadir. Maka kalau hartanya kelihatan akan diambil oleh orang-orang yang jahat. Maka Nabi Khadir ingin meluruskan tembok tersebut agar hartanya tetap tersimpan. Ya. Wa kana abuhuma salihah, dan orang tua dari kedua anak yatim ini dulu orang saleh.
Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Maka Allah ingin mereka berdua menjadi dewasa, setelah itu mereka berdua yang mengeluarkan harta simpanan tersebut untuk mereka kelola. Di sini dalil bahwasanya Allah memperhatikan dua anak yatim ini, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma inni uharrij haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Ya Allah, aku menekankan hak dua orang, yaitu anak yatim dan hak wanita. Kenapa digandingkan yatim dan wanita? Ini dua makhluk yang lemah. Ya, kalau lelaki zalim terhadap istri tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Apalagi kalau seorang istri ayahnya sudah meninggal, kakaknya juga jauh dari dia terjauhkan dari keluarganya, maka bisa saja dizalimi oleh suami. Maka Rasulullah ingatkan, hati-hati. Saya tekankan tentang hak istri. Demikian juga hak anak yatim, ya. Hak anak yatim. Anak yatim tidak ada yang begitu perhatian sama dia. Dan subhanallah, saya beberapa waktu lalu sempat menjenguk, ya, pondok anak yatim, ya. Kebetulan pengurusnya juga dulu ayahnya meninggal, kalau salah juga dia yatim, ya. Sehingga dia begitu semangat bikin pondok anak yatim, pondok gratis dia bikin. Dan dia tidak mengambil sedikit pun dari pengelolaan tersebut. Dia punya usaha sendiri. Tapi dia memang menghabiskan waktu untuk urus pondok anak yatim, ya. Saya ngobrol sama dia. Saya bilang, benar enggak anak yatim itu banyak yang nakal? Itu dia Ustaz. Anak yatim itu banyak yang apa? Nakal, ya. Kenapa? Karena merasa enggak diperhatikan. Sehingga dia lepas. Kalau masih ada ayahnya, apalagi kalau enggak ada ayah dan ibu, kalau masih ada ayahnya dan ada ibunya, dia enggak enak. Dan dia tahu entar lagi ayah dan ibunya jenguk dia, entar lagi ayah dan ibunya ajak dia jalan-jalan, sehingga psikologinya matang. Beda dengan ketika enggak ada ayah, apalagi enggak ada ayah dan ibu. Biasanya itu, ya, dia mau cari perhatian atau dia mau nakal, dia enggak peduli, enggak ada yang perlu dia khawatirkan, enggak perlu takut ada yang ngomelin karena dia cuek aja. Sehingga benar banyak anak yatim yang memang kurang terkontrol akhlaknya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh di antara sebab membuat hati seorang lembut adalah mengusap kepala anak yatim. Ada seorang datang kepada Nabi SAW kemudian mengeluhkan yashku qaswata qalbihi, mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in aradta talyina qalbi, kalau kau ingin melembutkan hatimu, fa'atimit ta'am, maka berilah bagi makanan gratis, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah tanganmu kepada kepala anak yatim. Kenapa? Dia jarang yang begitukan kepalanya. Beda kalau sama ada ibunya, ayahnya, dipeluk, digendong. Anak yatim siapa yang mau gendong dia, siapa yang meluk dia? Beda, ya, beda. Kalaupun dia diurus sama orang di rumah, maka pemilik rumah tersebut tidak akan menyikapinya seperti anaknya sendiri. Tetap beda, ya. Artinya kita punya anak, misalnya saya punya anak, saya pelihara anak yatim. Saya perhatikan, ini keperluan dia saya penuhi semua, tapi tidak seperti saya sikap dengan anak apa? Sendiri. Darah daging saya beda. Meskipun semua kebutuhannya saya penuhi, meskipun saya senyum kepada dia, meskipun saya tetap beda. Ya, meskipun saya kalau taruh dia pondok saya jenguk, tetap beda rasanya. Jadi anak yatim itu punya potensi misalnya nakal, itu ada. Ya. Mereka tidak merasakan kehangatan yang seharusnya yang dirasakan oleh anak-anak yang lain. Kalau mereka sekolah sama sekolah anak-anak yang biasa, anak yang lain dijenguk, dia enggak dijenguk. Anak lain dibelikan ini sama bapaknya, sama ibunya, dia enggak. Karena ibunya juga biasanya miskin, penghasilan sudah enggak ada, ya. Maka syariat memberi perhatian kepada anak-anak yatim. Nah, kalau anak yatim tersebut ternyata memiliki harta, misalnya bapaknya meninggal terus ada hartanya, atau ada yang sumbangkan harta kepada dia, maka hati-hati jangan sampai makan harta dia. Sampai Rasulullah SAW pernah mengingatkan Abu Dzar. Abu Dzar seorang sahabat yang amanah, enggak ada yang ragu tentang keamanahannya. Tetapi belum tentu bisa mengelola. Maka Rasulullah pernah berkata, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, saya melihat engkau lemah. Lemah maksudnya bukan lemah iman, tapi lemah dalam kepengurusan, dalam pengaturan, dalam kepengurusan, ya.
Aku melihat engkau lemah wahai Abu Dzar, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan aku menginginkan kebaikan kepadamu apa yang aku sukai untuk diriku. La ta'ammaranna 'ala itsnain, jangan pernah kau menjadi amir terhadap dua orang, itu jangan kau jadi pemimpin, jangan pernah ngaturin dua orang karena kau lemah. Mungkin suka ngalah, kemudian pemimpin kan harus punya sifat tegas, harus punya kewibawaan dan macam-macam. Ini tidak dimiliki oleh Abu Dzar, maka Rasulullah bilang jangan kau jadi pemimpin. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala tawallayanna mala yatim, dan jangan sekali-sekali ngurus harta anak yatim. Karena ngurus harta yatim tidak mudah. Harus diurus dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Taib, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala pada bab ini membawakan beberapa ayat, kemudian membawakan hadis. Ya. Ayat yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sungguhnya mereka memakan dalam perut mereka api. Mereka kalau makan harta anak yatim zalim, sungguhnya mereka sedang makan api dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Ini ayat ngeri, ancaman. Ancaman kepada orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Taib. Di sini Allah mengatakan innal ladzina ya'kulun, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim. Artinya Allah sebutkan tentang makan karena itulah bentuk pemanfaatan yang sering dilakukan oleh pengurus anak yatim. Jadi makan harta anak yatim. Sungguhnya bukan hanya dibatasi dengan masalah makan. Kalau diambil harta anak yatim untuk keperluan lain juga tidak boleh. Untuk beli mobil, beli motor, untuk yang tidak diperlukan. Sehingga dia menggunakan harta anak yatim dengan cara zalim. Maka sungguhnya dia sedang memasukkan api dalam perutnya dan dia akan masuk dalam neraka jahanam. Baik, kita tahu bahwasanya saya sebutkan tadi, harta anak yatim bisa jadi meninggal, orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, dan dia punya harta. Harta ini bisa dua kemungkinan. Pertama, dari warisan, memang dia punya harta. Atau sebelum meninggal, ayahnya sudah belikan macam-macam, sehingga dia punya harta. Dia punya harta baik uang cair bisa digunakan, atau berupa aset-aset, dia punya harta. Kemudian siapa yang ngurus? Ya walinya, pamannya, omnya misalnya, ya, yang ngurusin walinya. Atau dia punya harta dari sisi kedua yang sekarang sering terjadi, yaitu dibukalah panti asuhan. Ada yayasan buat panti asuhan, menerima dana dari masyarakat untuk mengurusi anak yatim. Maka masyarakat pun bersedekah, dan harta itu milik siapa? Milik anak yatim. Karena mereka ingin memberikan anak. Cuma yayasan ini adalah pemegang amanah untuk mengurusi harta anak yatim. Jadi anak yatim punya harta bisa di dua kemungkinan tadi, dari harta dia atau orang tuanya, atau dari sedekah atau hadiah dari kaum muhsinin, para donatur, ya. Sehingga kemudian diurus oleh sebuah yayasan atau sebuah lembaga yang mengurusi mereka. Taib. Sebelum ayat tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, bahwa anak yatim kalau mereka punya harta banyak, kita pun tidak boleh langsung kasih harta mereka ketika mereka dewasa. Harus diuji dulu, ya, menunjukkan perhatian Allah terhadap anak yatim. Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu surat An-Nisa ayat 6, kata Allah, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum." Kata Allah, ujilah anak-anak yatim dalam mengatur harta sebelum mereka sebelum mereka dewasa, uji mereka. Jadi umur 8 tahun, 10 tahun mulai dilatih ngurusin harta sehingga mereka punya kemampuan ngurusin harta. Hatta idza balagun nikah. Sampai ketika mereka mencapai cukup umur untuk menikah, itu sudah dewasa, sudah siap menikah. Apa langsung dikasihkan harta? Belum juga. Kata Allah, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian menilai mereka sudah pandai mengatur harta, maka kasihlah. Maksudnya Allah begitu jaga harta anak yatim, ya, jaga benar.
Ini kan mereka tidak boleh ambil sekarang, mereka masih kecil, dilatih dulu, dilatih mengelola. Dia punya uang banyak. Nanti sudah dewasa, siap nikah, apakah dikasih? Belum. Kalau sudah kerasa mereka sudah pandai mengelola harta baru kasih. Kalau enggak jangan dilepas. Khawatir mereka tidak pandai mengelola harta sehingga harta mereka hilang. Ini menunjukkan Allah perhatian sama harta anak yatim. Kemudian kata Allah, wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Janganlah kalian memakan harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kalian tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Ini hati-hati. Yang mengurus boleh makan tapi dengan ada aturannya. Kalau dia ikut mengurus, tidak boleh berlebihan, tidak boleh bersegera. Akhirnya anak yatim belum dewasa, hartanya sudah habis. Kata Allah setelah itu aturannya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa di antara kalian pengurus anak yatim kaya, kalau kaya maka menahan diri, jangan makan dari harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau pengurus anak yatim memang miskin, dia enggak punya penghasilan, dia boleh makan dari harta anak yatim bil ma'ruf, tapi dengan cara yang wajar. Dengan cara yang wajar, ya. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalan fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Dan apabila kamu menyerahkan harta anak yatim kepada anak yatim tersebut, maka datangkanlah saksi-saksi, cukuplah Allah sebagai pengawas. Dan sehingga tahu bahwasanya pengurus anak yatim ada dua model. Pengurus harta anak yatim dua model. Pertama, jika pengurusnya kaya. Kalau pengurusnya berkecukupan, dia bisa makan tanpa harus dengan harta anak yatim, maka tidak boleh dia makan dari harta anak yatim. Tidak boleh. Seorang kemudian buka yayasan pengurus anak yatim, sementara dia punya duit banyak, dia enggak boleh potong dari harta anak yatim kemudian dia makan, enggak boleh. Karena itu harta disedekahkan oleh masyarakat untuk siapa? Anak yatim. Kecuali dia miskin, tidak punya pekerjaan, kecuali hanya ngurus anak yatim, atau dia punya kerja lain tapi tidak mencukupi, maka dia boleh makan secukupnya. Jadi kalau dia punya kemampuan untuk tidak makan dari harta anak yatim sudah cukup, tidak boleh dia makan dari harta anak yatim. Yang kedua, kalau ternyata pengurus harta anak yatim tersebut miskin, maka dia boleh makan secara ma'ruf. Adapun secara berlebihan maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi secara ma'ruf maksudnya bagaimana? Secara ma'ruf yaitu dia makan secukupnya. Dia ngurus harta anak yatim, mungkin dia kelola, dia makan, ya. Bukan berlebihan kemudian dia belikan ini, belikan ini. Maka itu adalah dosa besar. Setelah itu Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya mereka makan api dalam perut mereka. Wa sayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk neraka jahanam. Contoh seperti seorang anak yatim hartanya diurus oleh pamannya. Ternyata pamannya ambil hal tersebut, belikan motor, enggak perlu. Beli mobil, mentang-mentang anak yatim ini miliarder, dia ambil. Kemudian kalau ke rumah sakit dia ambil harta untuk biaya pengobatan, padahal dia punya uang ada. Maka ini sudah zalim. Kalau dia miskin maka dia berfoya-foya dengan harta tersebut. Tidak boleh itu harta ponakannya, enggak boleh dia berfoya-foya. Maka bahaya yayasan-yayasan yang ngurusin harta anak yatim. Kumpulin duit buat harta anak yatim, kemudian dia pasang gaji besar, bahwasanya dia gaji setiap bulan 10 juta, anak yatim buat anak yatim entah berapa sedikit, tapi dia memperjualkan beli anak yatim untuk kehidupannya. Saya pernah ketemu pas di Masjid Nabawi, ada orang tanya, habis pengajian dia tanya, Ustaz, saya ngurus anak yatim. Saya bilang, yang ngatur gajinya siapa? Saya ngatur sendiri. Subhanallah. Baik. Kalau ngatur sendiri tidak, siapa yang audit? Ya, bahaya. Ya. Bayangkan misalnya punya anak yatim, taruh anak yatim 20, dijual kemana-mana, ngurus anak yatim, terus uang masuk sebulan 20 juta, dia bagi 2, 10 juta buat saya, 10 juta buat anak yatim. Ini zalim. Diambil 50%. Kalau begitu nanti banyak orang kerja jadi pengurus anak yatim. Gajinya besar. Enggak boleh, dia harus ngambil secara wajar. Kalau memang dia miskin, kalau dia kaya, punya kecukupan, tidak boleh, haram. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi anak yatim, seperti kasus beberapa waktu lalu, ada yayasan kemudian ngumpulin harta untuk sosial, ternyata pengurusnya digaji 100 juta lah, berapa juta lah. Ngeri. Ini sih, saya beberapa waktu juga
ada teman yang mau ngirim bantuan ke Palestina. Ini contoh selain anak yatim. Terus dia bilang, kita mau kirim tapi 1/8, 12,5% buat saya. Nah, ini aturan dari mana? Dari mana aturan seperti ini? Ente itu cuma amanah, cuma buat transfer doang, potong 12,5%. Kalau kirim 1 miliar dapat berarti dapat 125 juta. Ya enak dong jadi tukang pengirim penyalur sedekah. Dia ambil 12,5%, itu banyak loh 5%. Riba saja enggak segitu. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Orang-orang itu enggak takut makan harta haram. Enggak takut makan harta haram. Harta tidak berkah seperti itu. Maka Allah mengatakan, siapa yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka sungguhnya dia masukkan api dalam perutnya dan dia akan masuk neraka jahanam. Maka ini dalil bahwasanya memakan harta anak yatim sebab masuk neraka jahanam. Ngeri. Saya pernah ketemu seorang ada anak yatim, temannya meninggal, punya anak yatim. Kemudian orang-orang kumpul uang buat dia, buat anak yatim karena kenal ini teman bapaknya. Anak yatim punya bapak, bapaknya meninggal, bapaknya punya teman. Terus orang kumpulin uang suruh berikan kepada anak yatim, ditahan sama bapak ini. Dia tidak kasih. Entah dia mau kasih, dia persyarat harus menikah dengan siapa. Pokoknya dia mau kalau dia menikah dengan si fulanah baru dia mau kasih. Si fulanah ini teman ibunya anak yatim. Jadi si fulanah ini temannya ibunya anak yatim. Dia bilang saya kasih sama kamu buat anakmu, tapi fulanah saya mau nikah sama dia. Akhirnya enggak mau dikasih, tidak mau dikenalkan atau dipertemukan dengan perempuan tersebut. Akhirnya uangnya ditahan. Sampai sekarang setahu saya tidak diberikan. Padahal jumlahnya besar. Ngeri, makan hartanya itu ngeri. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan." Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, cara yang lebih bermanfaat. Artinya kalau kamu mau mengelola harta anak yatim harus ahli, harus pandai. Ya, ada orang karena harta anak yatim kalau tidak dikelola kena zakat berkurang. 25%. Nah, supaya tidak terkena zakat berkurang, dikelola supaya dikelola meskipun ada zakat, harta tetap terjaga bahkan berkembang. Maka misalnya mau diinvestasi, ini boleh kalau pamannya benar-benar ahli. Kalau tidak punya kalian maka jangan coba-coba mengelola harta anak yatim. Kalau punya kemampuan bisa dipastikan pasti untung, misalnya diletakkan di invest pada meskipun untungnya sedikit tapi pasti untung atau 90% untung maka tidak mengapa. Tapi kalau invest pada pekerjaan yang masih ragu-ragu, 50-50 bisa untung bisa jangan. Ini harta anak yatim. Jangan sampai kau masukkan dalam perdagangan kemudian ludes hartanya, kasihan anak yatim tersebut. Makanya Allah mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Jangan coba-coba kelola kecuali dengan cara yang terbaik, ya. Dengan cara yang terbaik. Makanya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Dzar. Dia mengatakan ini araka dhaifan, aku melihat engkau lemah. Kemudian kata Nabi wala yatawallayanna malal yatim. Jangan sekali-sekali engkau ngurusi harta anak yatim. Karena ngurus harta anak yatim butuh keahlian. Bagaimana harta ini tetap terjaga buat anak yatim. Pahalanya besar. Ngurus anak yatim pahalanya besar. Tapi butuh keahlian. Tapi ayat berikutnya yang ketiga, Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil yatama" dalam surat Al-Baqarah 220. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang anak-anak yatim. Qul islahu lahum khair. Maka mengurus urusan mereka dengan cara patut yaitu dengan perbaikan maka itulah kebaikan. Artinya urusilah mereka. Mengurus mereka adalah kebaikan.
Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan kalau kalian ternyata ya bergaul dengan mereka, berkumpul dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu mana yang merusak dan mana yang memperbaiki. Artinya hati-hati. Misalnya kita boleh enggak kita ambil harta anak yatim gabung kita gunakan untuk makan di rumah? Boleh. Dia kan tinggal di rumah, kita juga enggak kaya. Kalau kita ngayomi mereka enggak punya duit. Jadi mengurus anak yatim tidak harus kaya ya. Karena belum tentu ada yang mengurusin. Yang ngurus ternyata pamannya, ternyata yang yatim juga miskin. Dia juga miskin, sehingga dia boleh ngambil dari harta anak yatim, kemudian dia masak bareng, ya, dia masak bareng, kemudian makan bareng. Tapi kata Allah, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu mana yang merusak dan mana yang perbaiki. Contoh, anak yatim di rumah. Anak yatim di rumah. Ada 2 orang, paman yang ngurus. Pamannya bersepuluh dalam rumah. Dia, istrinya, kemudian anaknya 8. Tapi biaya makan per hari misalnya 100.000. Dan harusnya dia kan hitung dengan baik. Ini cuma 2 orang. Ya kita potong dari harta anak yatim taruhlah 20.000. Ya, atau 15.000. Karena cuma 2 orang. Sementara saya 10 orang. Ya maka dia 15.000 sisanya saya. Terus untuk biaya makan. Gabung. Enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sebaliknya kita ambil dia 50.000 kita 50.000. Ini zalim namanya. Karena dia cuma 2 orang. Kamu 10. Gimana 50.000? Enggak bisa. Allah mengatakan silakan atur dengan baik tetapi Allahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu mana yang merusak dan mana yang melakukan perbaikan. Ini maksudnya ya. Hati-hati. Allah tahu niatmu ketika mengurusi harta anak yatim untuk kau manfaatkan untuk kepribadianmu, masalah pribadi, maka ini ada ancamannya. Ingat wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian mengurusi mereka, bercampur dengan mereka, toh mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah ingat. Maka saudara-saudara kalian anak yatim tersebut apalagi masih kecil, hendaknya diperhatikan bukan malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis dalam bab ini. Hadis yang dikenal, hadis tentang sab'am mubiqat. 7 yang membinasakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ijtanibu sab'al mubiqat jauhilah 7 perkara yang membinasakan jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ini semua dosa-dosa besar makanya disebut dengan al-mubiqat, hal-hal yang membinasakan dia di dunia terlebih lagi di akhirat. Kata Nabi jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa saja 7 perkara tersebut? Maka Rasulullah SAW sebutkan 7 perkara tersebut. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua sihir, wasihru. Yang ketiga wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali ada haknya untuk dibunuh. Kemudian yang keempat wa aklur riba, makan riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan pertempuran. Yang ketujuh wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita-wanita yang menjaga diri yang beriman yang baik-baik dituduh berzina. Maka inilah 7 perkara yang binasakan. Di sini Rasulullah buka dengan hadisnya ijtanibu, jauhilah. Jauhilah berarti bukan sekedar jangan melakukan. Bahkan lebih daripada jangan melakukan, jauhilah. Karena perkara-perkara ini ada sebabnya yang mengantarkan untuk terjerumus dalam perkara-perkara tersebut. Maka semua hal-hal yang bisa mengantarkan kepada 7 perkara, maka jauhilah. Seperti membunuh. Ya kalau supaya tidak membunuh jangan bertengkar, jauhi. Tapi kalau sudah bertengkar, adu perang mulut, kemudian bawa alat tajam, ya terpicu untuk membunuh sangat besar potensi. Tapi kalau diam atau enggak bawa alat berat, enggak bawa alat tajam, ya insyaallah enggak. Tapi kalau bawa pistol, wah ini panas ya. Diomel-omelin, selesai. Selesai ya. Karena bawa alat tajam. Maka semua hal yang bisa memicu untuk membunuh jauhilah. Hindari pertengkaran, hindari maki-maki. Kalau sudah marah pergi. Karena kalau sudah di puncak emosi bisa mengantarkan kepada
pembunuhan. Ini contoh. Jadi Rasulullah suruh menjauhi. Taib, yang perkara pertama yang disuruh jauhi adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, kalau kita disuruh menghindar dari syirik, bukan cuma melakukan syirik, tapi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik, sebab-sebab terjerumus dalam syirik, menjerumus dalam syirik harus dijauhi. Maka berusaha seorang menghindar syirik besar maupun syirik kecil. Dan saran-saran yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Segala celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti Rasulullah SAW melarang untuk menghias kuburan, meninggikan kuburan, memberi lampu pada kuburan, nulis-nulis di kuburan, solat ke arah kuburan, solat di kuburan. Ini semua dilarang. Karena akan menimbulkan pengkultusan terhadap penghuni kubur. Lama-lama setan datang kemudian memberi keyakinan penghuni kubur ini bisa beri manfaat dan bisa beri mudarat. Akhirnya terjadi orang-orang kalau ibadah di masjid sepertinya biasa-biasa saja, tapi kalau di kuburan wali sepertinya luar biasa. Kalau minta kepada Allah di masjid kayaknya kurang pas, tapi kalau minta kepada wali tersebut kayaknya langsung dikabulkan. Dan ini akhirnya terjerumus dalam kesyirikan ketika terbetik orang ini agung, penghuni kubur ini agung, bisa beri manfaat, bisa beri mudarat, selesai. Ya. Hati-hati, semua yang menjerumuskan pada kesyirikan dijauhi. Ya. Rasulullah menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sampai ketika ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Rasulullah tegur, atajalillahi niddan, kau ingin jadikan aku tandingan bagi Allah? Jangan bilang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Padahal itu ditujukan pada Rasulullah. Qul Masya Allah wahdah, katakanlah atas kehendak Allah semata. Jangan bilang atas kehendak Allah dan kehendak Rasulullah. Orang ini tidak berkeyakinan Rasulullah mengatur alam semesta, tidak. Tapi dia dalam rangka mengagungkan Nabi. Tapi Nabi larang. Karena itu sarana menuju apa? Kesyirikan. Ya. Rasulullah SAW tidak suka kalau dia datang ke orang berdiri menghormati. Rasulullah tidak suka. Khawatir pengkultusan berlebih-lebihan. Kata Rasulullah SAW, kata seorang sahabat, maka na ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi datang mereka tidak berdiri menghormati, ya, karena mereka tahu Nabi tidak suka dengan hal tersebut. Oleh karenanya jangan dekat-dekat nyerempet-nyerempet dengan apa? Kesyirikan. Tadi saya baru dengar ada seorang yang ceramah. Kalau kamu gelisah, maka sebut nama wali fulan. 7 kali atau berapa, nanti semua hilang kegelisahan. Subhanallah. Panggil, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Lepaskan maka akan hilang. Ini apa seperti ini? Ngeri. Bukannya ya Allah. Ini bukan lagi Rasulullah, bahkan Abdurrahman. Entah Abdurrahman itu mbahnya atau siapa, Allah alam. Sampai seperti itu. Ngeri ya. Kalau corona enggak usah takut, yang penting di rumah kalian ada foto wali fulan. Ini obat corona, taruh. Itu wali aja waktu sakit berobat, mati juga. Gimana mencegah corona? Ada yang bilang wali bisa menentukan matinya, ini lebih parah lagi. Buktinya wali itu yang dianggap wali tersebut ketika sakit berobat di rumah sakit sampai akhirnya meninggal. Berarti dia enggak bisa apa-apa kan? Dia pingin sembuh atau tidak? Buktinya dia ke rumah sakit. Kalau dia enggak pingin sembuh ya dia di rumah aja. Ketika dia ke rumah sakit berarti ingin sembuh, ternyata juga mati. Terus sekarang fotonya, bukan orangnya, fotonya bisa menolak corona. Ini dari mana? Seperti jimat. Ini sarana kesyirikan banyak sekali. Khurafat. Kalau kamu dalam kondisi susah, panggil. Ya Habib Fulan, panggil. Kalau Habib Fulan dipanggil, cepat datang dia. Cepat dikabulkan. Ini apa seperti ini? Orang disuruh bertawakal kepada manusia.
Kita aja kalau mau datang hujan kita enggak boleh bilang ya malaikat Mikail, ya malaikat Mikail meskipun dia ngurusin hujan. Minta hujan kepada siapa? Kepada Allah. Padahal Allah merintahkan malaikat Mikail. Taib. Yang mencabut nyawa namanya malaikat apa? Malaikat maut. Boleh enggak kita bilang malaikat maut jangan sekarang, jangan sekarang. Syirik. Harus minta sama siapa? Allah. Kalau ingin umur panjang minta sama siapa? Allah. Bukan kepada malaikatnya. Ini padahal ngatur langsung loh, ngatur langsung perintah Allah. Itu wali-wali itu ngatur apa emang? Ini malaikat ngatur langsungnya kita enggak boleh minta sama dia. Itu wali-wali itu ngatur apa? Memang ada mandatnya. Wali ini, ngurusin anu. Jadi ngeri zaman sekarang. Kalian harus menghormati kuburan wali fulan karena dia yang menjaga kota kita. Jaga apaan? Ustaz, tapi yang berkeyakinan banyak sampai jutaan. Itu baru jutaan. Nasrani miliaran. Nasrani miliaran. Terus benar kalau jumlahnya banyak pasti benar. Ustaz, tapi kalau orang minta kuburan kemudian sukses. Ya emang Nasrani enggak sukses. Emang orang kafir enggak sukses. Bukan ukuran. Orang diajarin bertawakal kepada Allah. Hati-hati syirik ini jalan-jalannya banyak. Maka Rasulullah ijtanibu. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi bukan sekadar hindarkan tapi jauhkanlah. Syirik kepada Allah ini dosa yang paling besar. Yang kedua wasihru, sihir. Sihir ini juga luar biasa sihir ini. Sihir ini benar-benar ya. Orang sihir itu kejam ya. Kejam. Makanya penyihir dibunuh hukumnya karena bikin kegelisahan di masyarakat. Ada cinta tidak keturutan dukun bertindak. Cinta ditolak dukun bertindak. Istilah dari dulu dukun dipelet ya. Itu perempuan dipelet, subhanallah. Sihir tiwalah, memelet. Gimana caranya ya? Atau ingin bunuh orang, dimasukin benda-benda tajam dalam perutnya. Masukin pakulah, apalah, ngeri. Kejam tukang sihir itu. Makanya mereka dibunuh. Saya dulu sempat baca, saya masih zaman kuliah di Madinah, di antara yang dibanggakan oleh pemerintah Arab Saudi ketika itu telah berhasil membunuh sekian penyihir. Telah berhasil membunuh sekian apa? Penyihir. Dan saya pernah hadir sidang orang penyihir di sidang. Saya pernah hadir di mahkamah Madinah. Ditangkap. Jadi orang ini dia bisa debus apa debus yang besi keluar sini tembus. Terus dia tinggal di luar negeri, kemudian dia lagi umrah. Memang penyihir juga bisa umrah, dukun juga bisa umrah. Lagi umrah. Kemudian ada sementara dia di Saudi tetap ditanya-tanya dia gini, oh ada gini, oh gini kirim uang nih transfer gitu-gitu. Sampai ketika dia sidang Madinah dia dijebak. Ada misalnya amar ma'ruf nahi munkar atau orang Saudi yang telepon gimana gini-gini. Iya kirim aja ke sini duit ke sini cari uang kan. Tangkap akhirnya. Di sidang saya itu hadir sidang. Ya, dipenggal paling. Tukang sihir itu bahaya. Saya punya kawan menikah, subhanallah, menikah dengan istrinya, tidak bisa digauli. Tertutup. Disihir. Jadi itu perempuan itu dulu disukai sama laki-laki, kemudian ditolak, akhirnya dukun bertindak. Sehingga dia menikah sama laki-laki sama teman saya enggak bisa digauli. Buntu, subhanallah. Kejam. Teman saya bertahan, akhirnya yang namanya nikah kan punya tujuan. Nah, ini dicerai dengan baik-baik, tapi enggak bisa diapa-apain. Menghilangkan masa depan seorang. Dia enggak punya anak. Coba dia punya anak kan ada yang ngurusin. Kejam, orang ini dibunuh. Ya. Kemudian belum lagi sihir yang memisahkan, dan ini sihir yang paling banyak, memisahkan seorang suami dengan istrinya. Makanya Allah sebutkan tentang sihir,
yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dengan sihir mereka memisahkan antara suami dengan apa? Istrinya. Dan dalam hadis setan paling suka hal ini. Dalam Sahih Muslim, inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma'. Iblis meletakkan singgasananya di air. Tsumma ba'atha sarayahu, kemudian dia kirim anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adhamuhum minhu manzilatan fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling kedudukannya dekat dengan iblis, yang paling besar fitnahnya. Setelah mereka menggoda, mereka lapor. Jadi iblis itu terorganisir ya. Datang, saya sudah begini, kata iblis, belum. Ada lagi lapor, iblisnya sudah gini, kata iblis, belum. Sampai ada setan satu datang, bilang, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Atau bainahu wa baina imra'atihi. Saya terus dekati dia ya iblis, dekati orang ini, sampai saya berhasil memisahkan dia dengan istrinya. Kata iblis, nikma ente setan terbaik, top. Jadi, di antara sihir yang berbahaya, memisahkan suami dan apa? Istri. Suami jadi lihat istri enggak menarik, istri jadi lihat suami enggak menarik. Itu sihir bisa. Sihir bisa, ngeri. Ketemu dengan istrinya tidak ada hasrat. Tidak ada hasrat. Enggak bisa ereksi misalnya. Terus istri ketemu suami juga enggak bisa ada hasrat. Lihat suaminya enggak. Ternyata sihir. Kalau ketahuan penyihirnya, hukumnya apa? Penggal. Makanya ketika para dukun diberi tempat, dihormati, bahkan paguyuban dukun, komunitas perdukunan ya terus merajalela. Pertama merusak masyarakat, mendolimi ini, membunuh ini, memisahkan ini dan ini yang tadinya tidak saling mencintai, belum urusan terkadang urusan jabatan, macam-macam. Kedua, merusak akidah masyarakat karena masyarakat dibuat syirik, dibuat musyrik dengan dukun-dukun tersebut. Sajenlah inilah. Tapi ketika mereka diberi tempat, ya mereka eksis. Sampai ada yang bawa remote untuk remote awan. Nah, repot. Bisa ngeremote awan luar biasa. Baterainya pakai apa itu jawab? Setelah itu syirik tersebut dilindungi dengan dikatakan ini adalah tradisi kita. Kadang saya sedih ngelihatnya. Syirik ini. Kalau bukan atas nama Islam tidak apa-apa, ini kan orang Islam. Tradisi-tradisi, orang Islam harus menjelaskan kalau syirik. Tidak semua tradisi benar. Emang semua tradisi nenek moyang benar? Tidak kan? Rasulullah datang untuk merubah tradisi nenek moyangnya. Yang benar dipertahankan, yang salah dihilangin. Tidak semua tradisi harus dipertahankan. Kalau ada tradisi tidak pakai jilbab ya dirubah dong. Kalau orang Islam, kalau enggak mau Islam ya enggak apa-apa. Kalau mau Islam ya dirubah. Tradisi warisan yang pegang perempuan ya jangan dirubah. Nanti orang Islam pengen Islam, kalau enggak pengen Islam terserah. Nah, kalau kita ingin Islam jelaskan tidak benar dalam Islam, jangan diam-diam aja jelasin. Oleh karenanya si penyihir ini ngeri. Makanya kalau misalnya kita di Arab Saudi tidak ada takut sama sekali sama dukun-dukun, enggak ada. Enggak ada takut sama penyihir karena ada dukun mati. Ada dukun apa? Mati dipenggal. Sehingga masyarakat merasa tentram dan nyaman. Kalau orang ke kuburan benar-benar ingat kematian. Bahkan di antara sunnah kita pergi ke kuburan malam hari. Boleh ke kuburan. Ke kuburan Rasulullah ke kuburan Baqi malam hari. Maka ziarah kubur kapan saja. Coba di Indonesia kuburan malam hari. Waduh. Oh, kenapa? Karena apalagi ada asap keluar. Waduh, pikir ada macam-macam. Sampai saya pernah lihat ada klip Gojek bawa makanan lewat kuburan. Dia bilang, waduh cuma 8.000 lewat sini lah ya. Kenapa? Karena dukun merajalela. Buat genderuwo-genderuwo punya tempat. Takut ya. Di sana enggak ada orang ke kuburan, enggak ada takut, semuanya pikir apa? Pikir mati, bukan pikir sehantu. Sini lihat kuburan, merinding. Benar-benar ada memang merinding, putih bulu kuduk merinding. Bentar lagi ada kain putih nih, sebentar lagi. Ini masalahnya karena dukun-dukun diberi tempat, itu masalahnya. Syirik-syirik diberi tempat, sajian-sajian diberi tempat. Kita bicara orang Islam ya. Itu masalahnya. Sihir-sihir diberi tempat. Orang baik-baik disantet, kasihan.
Betapa banyak orang mati gara-gara santet. Banyak sekali. Kejam penyihir itu. Kejam. Baik. Ini dosa berikutnya. Berikutnya wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh kecuali dengan hak. Itu tidak boleh membunuh jiwa, dosa besar. Kecuali memang dia berhak dibunuh, misalnya dia berzina padahal sudah menikah, maka dirajam. Yang kedua misalnya dia membunuh orang lain, maka dikisos. Ya orang sudah dikisos ya. Misalnya dia memberontak, kemudian sudah ditegur tidak mau, maka bisa dibunuh untuk kepentingan kemaslahatan kestabilitas negara misalnya. Ada aturan-aturannya. Kapan seorang boleh ditumpahkan darahnya. Atau seorang datang masuk ke rumah, kemudian mencuri, kemudian yang dicuri bertahan, akhirnya membunuhnya, boleh. Karena kalau dia tidak dibunuh, dia yang dibunuh ya. Dia bela, atau masuk orang ke rumah, ingin perkosa istrinya, maka dia lawan, dia bunuh, boleh, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Seorang ingin dirampas hartanya, dia bertahan, kemudian dia lawan. Kalau tidak dibunuh, kalau tidak membunuh dia dibunuh, bunuh boleh. Daripada hartanya diambil, boleh. Jadi kalau boleh dibunuh, boleh silakan. Seperti di antara yang boleh dibunuh adalah begal-begal. Itu boleh dibunuh dalam Islam. Boleh dibunuh karena mereka quta'ut thariq. Perompak di tengah jalan, orang lewat dirompak. Kasihan kadang-kadang anak-anak muda tidak tahu siapa yang ngajarin ini. Padahal terkadang mereka anak-anak orang kaya, lagi trendy atau apa, membegal orang di kasihan. Ini pendidikan harus ditingkatkan. Kan ada medsos di sebuah kota orang jual bir di mana-mana, resmi jual bir di mana-mana. Anak-anak muda yang minum. Kasihan. Ini tugas penguasa untuk membenahi anak muda. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Kemudian wa aklu riba, makan riba, wa aklu malil yatim. Ini yang makan riba insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang setelahnya yang kelima wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini dosa besar dan membinasakan. Jangan sekali-sekali makan harta anak yatim, sedikit pun jangan. Karena membinasakan. Setiap makan harta yatim meskipun 100 rupiah, sungguhnya kau telah masukkan api dalam perutmu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang yang masukkan makan harta anak yatim dalam perutnya, dia telah masukkan api dalam perutnya. Apakah cuma di situ? Ada selanjutnya kata Allah, wa sayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk neraka jahanam, akan dibakar. Kemudian yang berikutnya wa tawalli yaumaz zahfi, ya. Dan kabur pada hari dari medan pertempuran. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan atau mutahayyizan illa illa mutaharrifan atau mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah. Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan orang kafir dalam medan pertempuran, maka jangan kabur. Siapa yang kabur di hari tersebut, maka akan dimurkai oleh Allah. Kecuali pergi untuk balik lagi atau gabung dengan grup lain. Itu boleh. Mutaharrifan atau mutahayyizan ila fi'ah. Kabur untuk balik lagi dan biasa. Kabur untuk perbaiki persiapan serang lagi. Atau mutahayyizan atau gabung dengan grup lain untuk menyerang. Kabur dari medan pertempuran ini dampaknya besar. Yang pertama, membuat nyali kaum muslimin menjadi ciut. Karena temannya pada kabur sehingga tadinya mental, tadinya tinggi jadi apa? Lemah. Dan itu punya pengaruh efek besar dalam peperangan. Ya. Dan Allah berkata, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Betapa banyak golongan sedikit mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Tapi kalau kabur, protoli, akhirnya orang yang perang jadi ciut, takut. Mundur. Nah, ini punya, dan membuat efek mereka semakin pede orang-orang kafir, sehingga ini dampaknya buruk. Tapi kalau kabur untuk balik lagi, nggak apa-apa, atau gabung dengan grup lain, nah ini kayaknya kita nggak bisa menang ini, musuh terlalu banyak, kita mundur semuanya. Gabung dengan lain baru serang kembali, tidak jadi masalah. Kemudian yang terakhir,
Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Di antara dosa besar adalah menuduh. Al-muhsanat maksudnya wanita yang baik-baik yang menjaga diri. Al-mu'minat yang beriman. Al-ghafilat. Al-ghafilat dari kata ghafil, ghafilah itu maksudnya wanita yang lalai. Artinya dia tidak ada gitu-gituan. Kenapa kok dituduh seperti itu? Orang baik-baik dituduh yang tidak-tidak. Dia bahkan lalai dari hal-hal seperti itu. Ya tahu-tahu dituduh berzina dan macam-macam. Ini hukum asal. Jadi tidak boleh seorang menuduh orang lain berzina kecuali benar-benar ada buktinya. Kalau tidak ada, ya maka dia akan dicambuk. Ya. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada fa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dengan zina, maka hendaknya mereka tidak mendatangkan 4 saksi yang melihat wanita tersebut berzina. Maka cambuklah mereka 80 cambukan. Dan jangan terima persaksian mereka selama-lamanya, sungguhnya mereka orang-orang fasik. Orang fasik berarti menuduh wanita baik-baik berzina itu dosa besar kalau tidak bisa datangkan bukti. Kemudian juga Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun adzim dalam surat An-Nur. Sungguhnya orang-orang yang menuduh zina terhadap wanita baik-baik, wanita mukminah, lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat dunia dan akhirat. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka adab yang pedih di hari kiamat kelak. Jadi aturan dalam Islam boleh nuduh orang berzina kalau ada 4 saksi. 4 saksi tersebut semua melihat ember masuk sumur. Kalau tidak melihat ember masuk sumur maka belum dikatakan berzina. Harus lihat. Kalau 4 saksi datangkan, yang 3 lihat, ya kami lihat ember masuk sumur, melakukan penetrasi. Yang 1, saya cuma lihat pelukan, tidak sampai, saya tidak. Oh, dicambuk semuanya. Harus 4-4-nya lihat. Kalau tidak terpenuhi persyaratan, maka dicambuk. Oleh karenanya benar dalam Islam orang yang sudah menikah bisa dirajam dengan 2 cara. Pertama, dia ngaku. Yang kedua, ketahuan, paham? Ketahuan dengan syarat 4 orang melihat langsung, melihat ember masuk sumur. Adapun yang terjadi dalam praktek sejarah Islam, yang terjadi biasanya yang pertama ngaku. Ngaku. Kalau ngaku ya sudah, benar ngaku sampai 3 kali ngaku, 4 kali ngaku baru dicambuk, dirajam. Tapi cara yang kedua hampir tidak pernah terjadi. Ketangkap basah. 4 orang lihat langsung, ini hampir tidak pernah terjadi. Ya. Tapi yang biasanya terjadi adalah yang pertama. Sampai dalam hadis yang sahih ketika ada 2 orang, seorang lelaki, 2 orang berkawan, kemudian yang satunya punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini bekerja di rumah temannya. Akhirnya anak laki-laki ini berzina dengan istri temannya tersebut. Akhirnya dia menuntut, maka temannya ini supaya kondisi damai, dia kasih sekian ekor kambing kepada laki-laki tadi. Ternyata hukumnya tidak demikian. Maka diangkatlah perkaranya kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, anak laki-lakimu karena belum pernah menikah, maka dihukumnya adalah jaldu mi'ah, dicambuk 100 kali, wa tagribu am, dan diasingkan selama setahun. Kalau di Arab Saudi sekarang kalau seperti itu dicambuk 100 kali, di penjara. Jadi diasingkan dengan di penjara. Karena adapun kambing-kambing kembalikan. Adapun istrimu, kalau dia ngaku dirajam, kalau enggak. Maka Rasulullah kirim orang, pergilah engkau kepada istrinya, tanya apakah dia berzina atau tidak. Karena tidak ada bukti. Bukti harus berapa? 4 orang. Padahal yang tahu cuma laki-laki, anak laki-laki dan perempuan tadi. Maka ditanya apakah kau berzina, ngaku. Akhirnya dirajam. Seandainya tidak ngaku, tidak dirajam. Tidak dirajam. Makanya di zaman Nabi ada seorang wanita juga yang datang, Ma'is al-Aslami, seorang laki berzina, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berzina. Kata Rasulullah, abika junun, kau gila kan ngaku-ngaku seperti ini? Kata, tidak, saya tidak gila. Kata Rasulullah, pergi. Datang lagi kedua kali, ya Rasulullah, saya berzina. Sampai Rasulullah suruh cium, coba dia mabuk atau tidak, jangan-jangan lagi teler, ngaku berzina. Sampai Rasulullah suruh cek kepada kaumnya, Ma'is ini orang soleh. Sampai datang 3 kali, kata dia, saya berzina ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau enggak salah, aniktaha, benar-benar bahasa kita, ember masuk sumur, kata dia, iya ya Rasulullah.
Setelah 3 kali ditolak, dia datang ke 4 kali, akhirnya Rasulullah SAW rajam dia. Maka para sahabat merajam. Ketika dirajam dia kesakitan, dia kabur. Kabur, ada sahabat yang lempar pakai tulang kena kepalanya, meninggal. Kata Nabi, halla taraktumu. Kenapa kalian tidak biarkan dia kabur? Supaya dia bertobat, diterima oleh Allah. Ya, karena ini pengakuan bisa dibatalkan. Ya sudah, kalau dia beda, kalau ketangkap basah nggak bisa dibatalin. Kalau ngaku masih bisa dibatalin. Ya urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali ada ketangkap basah, ada bukti. Lain halnya ada seorang wanita Ghamidiyah berzina. Dia datang ke Rasulullah, saya berzina. Apa buktinya? Saya hamil. Selesai, nggak bisa disuruh tolak. Kata Rasulullah, sudah kau pulang sampai lahir anakmu. Karena kalau dirajam bahaya nanti. Akhirnya dia setelah melahirkan datang, ya Rasulullah, saya siap dirajam. Ini anak saya. Sudah lahir. Kata Rasulullah, susuin dulu. Subhanallah. Susuin, dia balik lagi, bertekad untuk dirajam. Tidak ingin disiksa di neraka. Tidak apa-apa di dunia. Yang penting selamat. Akhirnya dirajam sampai mati. Jadi bisa dirajam cuma 2, ngaku atau apa ketahuan. Saya pernah terjemahkan di Madinah, seorang wanita berzina dengan majikannya. Sama-sama suka. Waktu ini sudah menikah. Terus dia kerja, dia berzina. Akhirnya saya dipanggil, suruh terjemahin. Bu, gimana bu? Iya Ustaz, saya memang berzina. Memang saya suka sama dia juga suka sama saya. Gitu. Ibu nanti dihukum lah. Saya siap menerima hukumannya. Baik. Sampai tiga hakim. Hakim pertama saya antar. Hakim tanya, benar melakukan hubungan yang diharamkan? Benar Pak Hakim, saya terjemahkan. Benar ya. Benar terjadi penetrasi? Benar Pak Hakim. Benar tidak ada paksaan? Tidak ada. Pergi. Maksudnya siapa tadi dulu pikiran. Terus akhirnya besok hakim berikutnya yang lain tanya lagi. Benar kau begini? Benar. Tidak ada paksaan? Oh enggak, suka sama suka. Saya siap dihukum. Benar terjadi penetrasi, ember masuk sumur? Benar. Hakim bilang, pergi. Besoknya lagi, hakim yang lain. Saya bilang, Bu, Ibu tahu hukumnya? Tahu Ustaz, saya siap. Hukumnya itu ibu dirajam. Rajam itu lempar batu sampai mati. Oh begitu Ustaz. Ya, saya cuma jelasin aja, saya tidak suruh dia berbohong, enggak. Ibu tahu hukumnya, ini kan saya disuruh jelasin. Akhirnya hakim ketiga, ibu begini, oh saya dipaksa katanya. Selesai. Jadi maksud saya, seorang dituduh hanya ketahuan berzina, ya, atau seorang dirajam cuma 2, dia ngaku atau ketahuan. Oleh karenanya tidak boleh kita nuduh orang melakukan zina kecuali ada bukti 4 orang. Kalau tidak ada bukti, maka kita telah melakukan dosa besar. Islam punya aturan, meskipun dia benar-benar berzina. Yang bukti saksi cuma 3 orang, dicambuk semua. Enggak boleh. Harus benar-benar sempurna, saksinya 4. Kalau 3 atau cuma 2, enggak bisa. Ini ada aturan untuk menjaga stabilitas ada di kaum muslimin. Oleh karenanya hati-hati. Ya. Meskipun ada perempuan misalnya tidak pakai jilbab, sering ketemu laki-laki, enggak boleh kita bilang dia pezina, enggak boleh. Lonte, enggak boleh. Meskipun dia suka jalan sama laki-laki. Kecuali terlihat ember masuk sumur oleh 4 orang, baru kita bisa bilang dia apa? Pezina. Kalau enggak ya kita bilang dasar perempuan nakal, ya itu mungkin ya, memang nakal. Tapi kalau sampai berpindah dari perempuan nakal menjadi lonte, ini urusannya beda. Enggak boleh. Meskipun dia nakal. Apalagi bilang wanita pezina, enggak boleh. Kalau enggak ada buktinya dicambuk. Meskipun memang perempuan apa nakal. Bagian di antara dosa besar adalah menuduh wanita dengan tuduhan zina padahal tidak ada bukti. Tapi demikian saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 dosa besar tersebut adalah aklu malil yatim, adalah makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Maka ini seperti memasukkan api dalam perut dan akan di hari akhirat akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang riba. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.